Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat siang. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, 35 tahun yang lalu, saat saya masih SD kelas 1 kayaknya atau kelas 2, 35 tahun yang lalu, saya punya kenangan indah dengan simbah saya. Simbah tahu ya? Tahu. Simbah itu kakek, nenek, grandmother, grandfather gitulah. Tetapi yang mau saya ceritakan adalah simbah kakung atau kakek saya, ayah dari ibu saya. Jadi simbah kakung atau kakek saya ini setiap sore setelah pulang kerja selalu mampir ke rumah saya. Rumah orang tua saya, bukan rumah saya, rumah orang tua saya. Simbah saya ini selalu membawakan saya wafer coklat gambar Superman. Yang seusia kira-kira sama dengan saya pasti tahu. Superman-nya gambarnya orang terbang itu. Ya, itu wafer yang dulu paling enak menurut saya. Sekarang sudah nggak ada. Atau masih? Oh masih. Ya, besok saya cari deh. Nah, simbah itu selalu membawakan saya wafer coklat gambar Superman dan uang Rp500 untuk ditabung setiap hari. Simbah tidak pernah masuk rumah, buru-buru masuk rumah, helmnya saja tidak pernah dilepas. Jadi dia tetap nangkring di motornya, memberi seplastik wafer coklat gambar Superman dan uang Rp500. Saking seringnya, tiap sore saya sudah berdiri menunggu di teras rumah untuk menyambut simbah saya datang. Nah, kebiasaan memberi dan berbagi ini ternyata menular. Tiap kali saya dulan ke rumah simbah saya, kurang lebih sekitar 500 meter dari rumah, saya itu paling tahu kesukaan simbah saya. Kesukaan simbah saya adalah diidak-idak punggung dan kakinya. Diidak-idak itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya adalah diinjak-injak. Diinjak-injak punggung dan kakinya. Dulu saya kecil, belum semontok ini. Dan kalau Anda tahu, menginjak-injak ini adalah seni keterampilan memijat yang tidak perlu dipelajari. Kita hanya perlu nangkring di atas punggung atau kaki dari orang yang mau kita pijat, lalu kita tinggal jalan-jalan, itu saja. Nggak perlu dipelajari. Tetapi itulah momen sederhana yang sangat indah yang selalu saya kenang. Saya memijat simbah saya, lalu setelah itu saya menemani ngobrol sampai simbah tertidur. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini kenangan yang indah untuk saya pribadi. Sampai meninggalnya simbah pun, pengalaman ini sangat berbekas di hati saya. Beliau mengajari saya tentang melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Hal kecil dan sederhana, tetapi saya tahu dia melakukannya dengan cinta yang besar. Bahkan menurut saya, apa yang ia lakukan itu bukan sesuatu yang mewah, meriah, dan dipandang oleh orang lain. Diberi tepuk tangan oleh orang lain, disorot oleh lampu, atau di-like melimpah oleh netizen. Simbah saya nggak tahu media sosial. Jadi apa yang ia lakukan sungguh-sungguh adalah perbuatan yang kecil dan sederhana, tetapi ternyata berefek sangat besar di dalam kehidupan saya. Saya sering merenungkan pengalaman ini sebagai pengalaman si kecil yang besar. Saya tahu pasti setiap dari Anda juga punya pengalaman. Anda hanya boleh mengingat, merenungkan kembali, dan apakah pengalaman-pengalaman kecil itu ternyata berdampak di dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mewartakan kerajaan Allah
dalam perumpamaan benih yang bertumbuh dan biji sesawi yang meski kecil, biji sesawi itu bukan sawi ya, biji sesawi itu mustard itu apa? Yang kecil itu ya. Kalau sawi itu untuk masak mie rebus dicampur enak sekali, tapi ini biji sesawi, bukan sawi ya. Itu apabila ditabur, dia akan tumbuh dan menjadi besar. Bahkan dikatakan di dalam bacaan Injil, dan saya percaya karena pernah juga melihat, pohonnya akan sedemikian besar. Dan burung-burung itu akan nyaman untuk bersarang di dahannya yang sangat besar itu. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menaburkan cinta kepada kita dalam sabda yang boleh kita dengar sampai hari ini. Tetapi juga di dalam persembahan dirinya, tubuh dan darahnya yang diberikan kepada kita. Pada masanya, pemberian Yesus di kayu salib itu bukan sesuatu yang populer. Bukan sesuatu yang populer. Kematian di kayu salib itu untuk penjahat. Dan itu bukan sesuatu yang populer. Apa yang ia lakukan selama ia hidup sebagai manusia dan tinggal bersama dengan manusia, dia melakukan hal-hal kecil untuk orang-orang yang dijauhi oleh orang-orang sejamannya. Orang-orang yang tidak disentuh oleh orang-orang sejamannya. Dia menyapa orang kusta, menyentuhnya, menjadikan tahir. Dia menyapa pezina, memberikan pengampunan, mengajak dia untuk bertobat. Dia mengajak seorang pemungut cukai untuk ikut menjadi rasulnya. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang sejamannya, menyentuh mereka yang dianggap kecil dan tersingkir di dalam kehidupan masyarakat. Yesus melakukannya. Dan itu seperti benih yang ia tabur ke dalam hati orang-orang yang terbuka dan percaya. Orang-orang yang ia terima, para pendosa, mereka yang terkena kusta, ia terima. Dan benih-benih itu kemudian berkembang begitu besar sampai hari ini. Gereja Katolik bertahan ribuan tahun. Begitu besar sampai begitu banyak orang penganut Katolik yang tinggal di dalamnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, begitu pula cinta dan kebaikan Tuhan itu menjadi benih yang ditaburkan di dalam hati kita masing-masing. Kita hanya perlu terbuka untuk merasakan kehadirannya. Kita hanya perlu percaya bahwa cintanya ditaburkan di dalam hati kita. Pengalaman-pengalaman cinta itu bisa sangat kecil di dalam kehidupan kita. Bukan sebuah mukjizat yang besar, tidak kita alami. Tetapi kalau Anda terbuka dan percaya akan kehadirannya, maka cinta Tuhan itu akan bersemi di dalam kehidupan kita terus-menerus. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka perumpamaan tentang biji sesawi sebenarnya menantang kita juga. Apakah kita sebagai orang-orang yang merasakan kehadirannya, merasakan cintanya meskipun kecil, itu bisa ditaburkan di dalam kehidupan kita, mewartakan kasihnya, mewartakan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita lewat perbuatan-perbuatan yang kecil dan sederhana. Saya selalu ingat ada 3 kata yang pernah disebut oleh Paus Fransiskus. 3 kata sederhana yang bisa kita munculkan.
tolong, terima kasih, maaf. 3 kata sederhana itu sebenarnya membuat hati kita itu tersentuh. Tentu mengucapkannya harus dari dalam hati ya, mencintai gitu. Sama saja kalau Anda mengucapkan tolong, terima kasih tapi sambil marah. Terima kasih gitu. Tolong, itu bukan dengan penuh kasih ya. Tetapi ucapan tolong, terima kasih, maaf yang lahir dari hati yang penuh cinta, itu akan menyentuh orang-orang yang mendengarkannya. Kalau kita orang-orang zaman ini lebih suka berbicara daripada mendengarkan, kita diajak juga untuk mendengarkan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Anda capek pulang dari kerja, tiba-tiba anak Anda datang ingin cerita sesuatu kepada Anda harus duduk mendengarkan. Mendengarkan dengan sepenuh hati. Itu tidak gampang. Tetapi itu sebenarnya hal sederhana yang kalau dilakukan dengan cinta yang besar akan menaburkan kerajaan Allah. Ketika setiap orang dalam circle Anda membicarakan kejelekan orang lain, Anda memilih untuk diam, tidak ikut membicarakan kejelekan orang lain. Itu hal kecil dan sederhana, tetapi Anda melakukan dengan cinta yang besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin masing-masing dari kita bisa mencari sendiri perbuatan-perbuatan baik dan sederhana untuk menaburkan daya kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengajak kita semua untuk 1, terbuka, 2, percaya, dan yang ketiga, menaburkan kasih yang kita terima lewat perbuatan-perbuatan baik yang kecil dan sederhana. Bunda Teresa mengatakan, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sudah biasa kita dengar, tetapi mari kita laksanakan. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.